Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Bawaslu. Bersama saya Putri Herunisa di podcast Ruang Publik, podcastnya Bawaslu Kabupaten Dharmasraya. Pada kesempatan kali ini kita mengangkat tema peran akademisi dalam pengawasan partisipatif. Bersama kita kali ini telah hadir Bapak Muhammad Ikhwan, Ketua Prodi S1 Hukum Universitas Dharmasraya ya Pak. Selamat pagi Pak. Pagi Kak Nisa. Mungkin bisa Bapak sapa dulu sahabat kita. Halo sahabat Bawaslu yang terhubung melalui online. Ya, perkenalkan saya Muhammad Ikhwan, Ketua Program Studi S1 Hukum Undari. Mungkin itu Kak Nisa, perkenalan singkatnya terlebih dahulu. Baik Bapak. Mungkin untuk mengenal lebih lanjut sosok narasumber kita pada pagi hari ini, kita mau kenal profilnya dulu Pak. Jadi saya kalau KTP-nya Bungo ya, Provinsi Jambi. Saya kesini sudah hampir 5 tahun di Undari, tapi setiap kegiatan di Bawaslu Dharmasraya insya Allah selalu mengikuti, mulai dari pembentukan panitia pengawas partisipatif, itu ikut dalam diskusinya juga. Terus saya sudah menikah, ya sama dengan pemateri sebelumnya tadi, diskusi tadi, istri insya Allah cukup 1, anak baru 1, dan kemungkinan nambah ada. Ya mungkin itu saja. Kalau di bidang pendidikan, saya menyelesaikan studi S2 di Universitas Jambi. Ya mungkin itu Kak Nisa. Baik Pak, mungkin itu pengenalan singkatnya ya Pak ya. Ya. Baik, kita langsung saja untuk pertanyaannya Pak. Seperti yang kita ketahui, peran perguruan tinggi tadi memiliki peran yang penting dalam kepemiluan, penguatan pengawasan partisipatif. Salah satunya adalah memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang pentingnya pengawasan partisipatif tersebut. Lalu tentu masih banyak peran dari perguruan tinggi ini. Mungkin sahabat Bawaslu ingin mengetahui juga apa-apa saja sih peran dari perguruan tinggi ini. Oleh karena itu dalam podcast kali ini kita akan bersama-sama membahas melalui sesi tanya jawab ya Pak. Yeah. Baik, langsung saja untuk pertanyaan pertama. Bagaimana pandangan atau pendapat Bapak terhadap penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan di Kabupaten Dharmasraya? Baik, secara general ya, proses pemilihan umum di Dharmasraya itu sudah berjalan cukup baik. Ya dibuktikan dengan terjadinya kurang tingkat kerawanan kericuhan pemilunya sangat kurang. Terus di satu sisi pengadaan pemilu di Kabupaten Dharmasraya, Kak Nisa, saya sudah beberapa kali ikut serta dalam kegiatan yang diadakan Bawaslu, itu sangat baik, di mana dibutuhkannya partisipasi dari masyarakat dalam hal pemilihan kepala daerah maupun anggota dewan daerah di Dharmasraya ya. Karena secara akademisi, keberhasilan pengawasan pemilu ini tidak hanya ditentukan oleh kekuatan regulasi maupun kelembagaan, melainkan juga terbentuknya budaya hukum atau legal culture, di mana dibutuhkan juga kesadaran demokrasi dari masyarakat agar antara Bawaslu dan maupun perguruan tinggi bisa membangun pengawasan partisipatif yang berkelanjutan, Kak Nisa. Jadi selama mengikuti prosesnya, saya rasa pemilihan kepala daerah di Dharmasraya atau pemilu di Dharmasraya udah berjalan dengan baik. Cukup baik ya Pak? Iya, cukup baik. Lalu bagaimana partisipasi masyarakatnya kalau menurut Bapak terkait untuk kepemiluan ini? Partisipasi dari masyarakatnya ya. Ya, masyarakat sudah tergabung di dalam P2P, di mana dari sekian berapa ya?
240.000 pemilih di Damasraya, di mana ada keterwakilan partisipasi dari masyarakat dalam hal memberikan sosialisasi maupun menyampaikan apa-apa yang benar yang bisa menentukan arah pemilu yang lebih baik ke depannya. Mungkin itu? Mungkin sudah cukup baik ya Pak, perlu pengembangan lagi dari Bawaslu mungkin. Dan dalam pengembangan itu Bawaslu juga mengembangkan sebuah program Pak, namanya program pengawasan partisipatif dengan menggandeng stakeholder dan juga termasuk perguruan tinggi Undari juga. Bagaimana pendapat Bapak terkait program ini? Programnya sangat bagus ya dan sangat menarik. Terbukti juga dalam hal ini kami dihadirkan dari akademisi untuk mengisi podcast ini agar bisa memberikan edukasi kepada masyarakat. Itu salah satu bagian bentuk kolaborasi antara Bawaslu Damasraya dengan pihak akademisi kampus Undari terkhususnya. Terus di satu sisi juga dari Bawaslu juga sering ada datang ke kampus Undari untuk berdiskusi, berdialog dengan mahasiswa. Bagaimana? Karena mahasiswa ini kan sebagai pelopor juga ya. Karena banyaknya pemilih pemula yang perlu diberikan edukasi. Nah, peran dari mahasiswa ini sangat dibutuhkan. Dan terbukti juga bahwa mahasiswa dilibatkan dalam pengawas partisipatif ini. Jadi dari selama ini Bawaslu Kabupaten Damasraya dengan akademisi terkhususnya kampus Undari sudah melaksanakan hal-hal yang mengarah ke depan lebih baik. Mungkin perlu peningkatan dalam hal tadi sempat diskusi dengan rekan akademisi terkait pembelajaran terhadap mahasiswa, di mana selama ini yang sudah berjalan itu di kurikulum tingkat universitas ya, tingkat perguruan tinggi itu berupa pendidikan anti korupsi. Sementara seharusnya pendidikan pemilu ini diperlukan juga agar mahasiswa terkhususnya bisa teredukasi dengan baik sehingga bisa menyampaikan kepada masyarakat secara luas. Mungkin itu. Baik Pak. Pertanyaan terakhir, harapan Bapak terhadap Bawaslu dalam mengawal proses demokrasi khususnya di Kabupaten Damasraya? Harapan ya. Kalau ditanya harapan mungkin banyak ya. Karena ya, tapi dari sekian banyak itu banyak yang sudah terlaksana dengan baik. Jadi harapan saya ke depannya semoga Bawaslu terkhususnya ya terlebih dahulu mungkin kader-kader atau sahabat Bawaslu atau komisioner Bawaslu diberikan kesehatan dalam menjalankan tugasnya, karena peran dari Bawaslu ini sangat sangat menentukan arah kontestasi politik di kemudian hari, di mana sekarang apalagi banyaknya isu, bahkan bukan isu ya, sudah hal yang lumrah di ranah publik yaitu money politik yang sampai sekarang sangat susah baik dalam hal penegakan hukumnya, yaitu dalam hal pembuktian, di mana tidak mudah bagi Bawaslu untuk melakukan pembuktian agar bisa diproses ke arah meja persidangan ya. Mungkin itu yang diperlukan dengan regulasi yang sudah kuat, dan mungkin SDM-nya juga perlu ditingkatkan, karena beberapa kali diskusi sama komisionernya, karena di Damasraya sendiri aja cuma terdapat komisioner 3 orang Pak. 3 orang ya? 3 orang Kak Nisa, padahal yang ada kecamatan Nagari, Kecamatan 11. ada 11 kecamatan yang menjadi ruang lingkup Bawaslu Damasraya. Ini perlu menjadi perhatian juga, dan semoga nanti ke depannya pemilu yang akan datang di 2029 bisa berjalan dengan baik dan lancar,
tidak ada kendala satupun. Amin. Mungkin itu, Kak Anissa. Amin, amin. Terima kasih Bapak atas diskusinya hari ini. Semoga obrolan ini bisa menginspirasi kita semua dan untuk bisa lebih aktif dalam mengawal demokrasi. Semoga lain waktu bisa bertemu lagi dalam tema-tema yang lainnya bersama Undari tentunya ya Pak ya. Sekali lagi terima kasih Pak atas waktunya. Saya Putri Herunisa, mohon maaf atas yang tidak berkenan. Saya dan narasumber undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.